Halo pemirsa, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam program Bincang Sore, di mana Bincang Sore ini dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Kali ini dalam rangka promosi KIE, Komunikasi Informasi Edukasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama Mitra Kerja kepada masyarakat di wilayah khusus tahun 2022. Dan tentu membahagiakan sekali bagi kami pemirsa bahwa saat ini kami berada di wilayah Sidokumpul, Sidoarjo. Luar biasa, kami akan membahas terkait dengan program Bangga Kencana dan yang tidak kalah penting adalah percepatan penurunan stunting. Nah, bersama saya sudah hadir anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Sungkono. Sehat ya Pak Sungkono? Baik. Kemudian perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Koordinator Bidang Admin, Ibu Dr. Anda Sofiani MM. Ibu Hani, sehat ya Ibu? Baik. Dan dari DP3 AKB Kabupaten Sidoarjo, Kabid KBKK, Bapak Rahmat Satriawan, Esos MHP yang akrab disapa Mas Wawan. Saya juga Mas Wawan, terima kasih sudah hadir. Dan Bapak Ibu, terima kasih juga sudah hadir di sini di wilayah Sidokumpul, Sidoarjo. Kita berbicara terkait dengan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Tapi saya kepingin tahu seperti apa semangat Bapak Ibu di sini. Salam BKKBN. Baik, terima kasih. Nah Pak Sungkono, begini Pak, kalau kita bicara soal program Bangga Kencana, itu nanti juga sangat erat kaitannya dengan percepatan penurunan stunting. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul di masa depan, ini seberapa penting kemudian Pak percepatan penurunan stunting itu sendiri Pak Sungkono? Oke Mbak, jadi untuk mempersiapkan generasi yang hebat atau unggul itu tidak gampang gitu ya. Di samping kesadaran kita sendiri sebagai individu, ya juga negara yang terlibat gitu ya. Pertama, negara hari ini sudah hadir melalui program-program sosialisasi seperti ini, termasuk program kependudukan dan keluarga berencana ya. Itu di dalamnya ada program stunting ya. Karena stunting ini dianggap orang ada yang meremehkan, mungkin kalau stunting itu dianggap hal yang lumrah. Apalagi kalau udah dicap stunting juga merasa malu untuk mendekati ke dinas teknik termasuk dokter, bidan atau yang lain karena dianggap itu penyakit. Sebenarnya itu dia penyakit, itu sebenarnya kelalaian kita dalam rangka kepedulian kita pada keluarga kita, termasuk bayi-bayi mulai dalam kandungan sampai 2 tahun lah dia dilahirkan. Jadi semuanya itu melibatkan diri, termasuk dinas teknik, BKKBN, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, karena berkaitan banyak hal ya. Kalau hanya gizi mungkin kesehatan atau BKKBN sendiri, bagaimana masyarakat kita bisa mengkonsumsi makanan bersih, tidak makanan yang berbahaya, termasuk obat makanan yang jadi makanan kemasan yang di supermarket atau yang lain itu belum tentu semua sehat. Mungkin indah, bagus, cantik, orang tertarik, tapi kadang-kadang banyak orang habis makanan kemasan terus batuk atau radang tenggorokan. Bagi anak kecil ini juga harusnya tidak boleh terjadi gitu. Di samping hal yang lain termasuk dinas teknik, bagaimana masyarakat sekitar itu lingkungan harus bersih, sehat. Nah, sehat itu dari mana? Dari lingkungan, termasuk cara membuang sampah, sumber air yang dikonsumsi masyarakat, pemerintah terlibat itu. Jangan sampai airnya bersih tapi sampahnya keliaran di mana-mana. Ya semuanya tidak bisa sendiri-sendiri, harus stakeholder terlibat, semuanya harus peduli. Barangkali itu dinas pendidikan, bagaimana menjadikan masyarakat mengenai kesehatan, bagaimana kesadaran mereka memiliki harapan masa depan, karena keturunan yang kami lahirkan, yang kami akan tinggal itu adalah mereka yang menanggung akibat dari kesalahan masa lalu orang tuanya. Maka dari itu kita menyiapkan anak cucu kita yang hebat, yang mandiri dan berkemampuan. Jadi secara itu kalau kita programnya rasanya bagus dan bisa diterima dengan masyarakat, cara juga humanis gitu. Jangan memberikan penjelasan di suasana orang lagi nggak nyaman gitu, apalagi dengan ancaman ya. Kalau bisa sadar dari dirinya, karena pemimpinnya melakukan hal yang sama gitu. Jadi Engmat Dio Mangun Karso gitu, yang di muka harus berbuat dengan cara yang baik di lingkungan mereka terturun ke keluarga masing-masing. Barangkali itu Pak. Ya, baik Pak Sungkono, artinya harus memberikan contoh yang baik juga, tidak sekedar contoh tapi benar-benar bisa dihayati dan diimplementasikan sampai ke tingkat bawah, begitu ya. Nah Bu Hani, saya juga kepingin tahu nih, sampai saat ini seperti apa sih progres terkait dengan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Timur sendiri? Ya, untuk diketahui masyarakat bahwa angka stunting di tingkat nasional itu masih cukup tinggi, 24,4%. Artinya apa? Di antara 100 balita ada 24 yang kondisi stunting.
Di Jawa Timur tidak jauh dari itu, yaitu 23,5%. Ini menjadi persoalan kalau kita tidak kerjakan bersama-sama. Jadi di Jawa Timur ini mulai dari tingkat provinsi sudah ada namanya tim percepatan penurunan stunting yang diketuai oleh Bapak Wakil Gubernur, dan di tingkat kabupaten diketuai oleh Bapak Wakil Bupati, di tingkat kecamatan diketuai oleh Bapak Camat, dan di level yang paling dasar yaitu di desa diketuai oleh Pak Kepala Desa. Ini agar apa? Angka stunting di Jawa Timur ini bisa ditekan. Intinya kita tidak ada lagi balita yang lahir dalam kondisi stunting. Nah, kondisi stunting itu apa? Gangguan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Mulai bertemunya sel telur sampai anak itu usia 2 tahun. Disebabkan oleh apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sungkono. Gangguan apa? Pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Baik Ibu Hani, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Bincang Sore masih akan kembali usai jeda berikut. Ya pemirsa, kita lanjutkan Bincang Sore kali ini yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Salam BKKBN. Baik Ibu Hani, monggo dilanjutkan tadi. Ya, untuk mengetahui anak kita itu terindikasi stunting atau tidak, Bapak Ibu sekalian harus hadir di kegiatan Posyandu. Di sana nanti ada imunisasi dasar lengkap. Di sana nanti akan ada penimbangan dan pengukuran berat balita kita, dan di sana juga akan diketahui kemampuan atau kecerdasan anak kita. Karena di sana ada namanya kartu KMS, ada kartu KAA. Kalau di sana di bawah garis merah berarti anak atau balita tersebut terindikasi stunting, karena tidak bisa apa-apa. Karena stunting itu yang terganggu adalah kecerdasannya. Dan salah satu cirinya adalah anak itu tinggi badannya di bawah standar yang sudah ditetapkan WHO. Oleh karena itu kalau hadir di Posyandu, insya Allah akan terdeteksi secara dini. Apabila sudah terdeteksi anak itu terindikasi stunting, insya Allah di sana ada Bu Bidan, ada kader-kader yang akan nanti memberikan informasi. Mungkin dalam hal apa? Dalam pola asuh. Bagaimana sih pola asuh yang benar itu? Nah, ini perlu ada peran ibu dan ayah. Bagaimana pola makan? Pola makan juga harus diperhatikan. Tadi di Pak Sungkono, makanan itu tidak harus mahal, beli online. Tetapi makanan yang ada di sekitar kita ini yang harus diolah dengan baik dan benar, sehingga apa? Yang dikonsumsi anak kita adalah mengonsumsi makanan yang berkualitas. Misalnya harus ada proteinnya. Protein dari mana? Telur bisa, kacang bisa, tempe tahu bisa, ada sayurannya. Nah, tadi juga disampaikan hati ya. Ini perlu diperhatikan mulai ibu hamil. Calon pengantin ini juga sudah harus mulai diperhatikan. Calon pengantin tidak boleh anemi. Ibu hamil wajib periksa ke fasilitas kesehatan terdekat minimal 6 atau 8 kali selama kehamilannya. Setelah punya 2 anak juga seperti itu. Untuk dijarangkan tidak ada lagi balita 2 balita di rumah kita. Wajib ikut apa? Program KB. Pemerintah melalui Pak Sungkono Komisi 9 DPR RI ini sudah menyiapkan anggaran untuk alat kontrasepsi gratis disiapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian tinggal hadir di fasilitas terdekat akan dilayani secara gratis. Nah ini apa? Supaya apa? Di rumah tangga kita tidak ada 2 balita, sehingga apa? Bisa memberikan perhatian yang optimal kepada anak kita. Itu Mbak. Terima kasih. Baik Ibu Hani. Nah Mas Wawan, kalau di Kabupaten Sidoarjo ini seperti apa kondisi terkait dengan percepatan penurunan stunting? Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Hani maupun Pak Sungkono, memang di Jawa Timur masih tinggi, khususnya di Kabupaten Sidoarjo ini tingkat prevalensi stuntingnya 13,8%. Namun kami tetap melaksanakan program-program untuk percepatan penurunan stunting. Jadi
penurunan stunting, percepatan stunting ini mulai dari hulu, dari remaja putrinya. Ini kita beri pendampingan kesehatan reproduksi. Lalu tadi juga Bapak Sungkono menyampaikan, tidak hanya itu, tapi juga lingkungan, betul. Jadi lingkungan juga mempengaruhi. Lingkungan mungkin ada di desa-desa tertentu yang masyarakatnya mempunyai jamban tapi tidak mempunyai septic tank. Ini masalah lingkungan, masalah sanitasi. Ini yang perlu juga diperhatikan. Selain itu juga akses air bersih. Ini juga harus diperhatikan. Ini semua di Kabupaten Sidoarjo kami upayakan agar daerah-daerah, desa-desa atau kecamatan yang menjadikan lokus stunting ini kita garap terkait dengan sanitasi dan akses air bersih. Di samping itu juga kami juga mempunyai tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan desa, kader PKK dan kader KB. Ini yang akan mendampingi keluarga, tidak hanya keluarga yang berisiko stunting, tapi juga calon pengantin ini didampingi, lalu ibu hamil juga didampingi, serta ibu pasca salin dan baduta. Itu, Mbak. Oke, baik. Dan artinya kalau kita bicara soal kendala sudah bisa dikatakan hampir tidak ada, begitu Mas Wawan? Gimana? Yeah. Jadi kami beberapa waktu yang lalu mengaudit istilahnya mengaudit lokus-lokus stunting ini untuk memastikan apa sih penyebabnya. Jadi tidak hanya pola asuh saja, tapi juga sanitasi lingkungan juga itu berpengaruh. Jadi sehingga pemerintah daerah dapat mengintervensi secara tepat. Ini perlu tambahan gizi, ini perlu edukasi tentang pola asuh terhadap ibunya, atau akses air bersih yang perlu ditingkatkan. Itu, Pak. Oke, baik. Jadi sudah diidentifikasi masing-masing begitu ya Mas Wawan ya. Betul. Oke, baik pemirsa, tetaplah bersama Bincang Sore. Sesaat lagi kita juga akan mendengarkan apa kemudian yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu yang berada di wilayah Sido Kumpul dan sekitarnya ini terkait dengan program Bagja Kencana dan utamanya percepatan penurunan stunting. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Salam BKKBN. Baik Bapak Ibu, sekarang kita langsung saja persilahkan, ada dua ibu yang langsung akan bertanya kepada narasumber. Silahkan, dengan ibu siapa, dari mana, dan langsung ke pokok persoalan. Silahkan Bu. Mau tanya gimana upaya pemerintah menangani untuk menurunkan angka stunting ini, selain promosi dan sosialisasi lewat posyandu dan acara kegiatan lainnya. Terima kasih. Bagi kami, saya juga cukup terima kasih, tapi mohon untuk diberikan tambahan bagi kami yang turun ke lapangan langsung untuk menjalankan program tersebut, dan juga mohon untuk ditambahkan ini dari selama dari pendampingan kami ini, minta transport tambahan Bunda, Pak. Banyak warga yang masih belum mempunyai JKN. Nggih, untuk kalangan menengah ke bawah. Mohon untuk diperhatikan. Mungkin hanya itu dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Endang, terima kasih. Sebelumnya ada Ibu Yanti, Pak Sungkono, dan juga Ibu Ani, dan Mas Wawan, monggo untuk ditanggapi. Jadi ini yang terakhir tadi kayaknya kader tim pendamping keluarga di desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, program apa yang dilakukan oleh BKKBN? Salah satunya adalah untuk mencegah tidak ada lagi balita yang stunting, yaitu mencegah mulai hulu. Salah satunya alhamdulillah ada kader kami namanya kader TPK, tim pendamping keluarga. Mendampingi siapa? Tadi sudah disampaikan
mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, dan keluarga yang mempunyai baduta. Supaya apa? Calon pengantin tidak melahirkan anak yang stunting ketika melahirkan hamil, ibu hamil juga seperti itu, ibu pasca salin harapannya segera ikut program KB dan mempunyai balita dan baduta didampingi supaya mau hadir di posyandu. Ini kader kami. Jadi itu yang dilakukan BKKBN, dan BKKBN juga melalui desa melakukan tadi yang dinamakan audit kasus stunting. Kalau di desa tersebut ada anak yang terindikasi stunting, bersama-sama kepala desa dan perangkat yang ada di desa untuk melakukan deteksi. Kenapa sih terjadi stunting? Apakah karena pola asuh, karena pola makan, atau ada penyakit tertentu yang menyebabkan anak ini stunting. Nah, ini akan diselesaikan secara tuntas level puskesmas, level kabupaten di tingkat ke rumah sakit di kabupaten. Kalau tidak terselesaikan akan diselesaikan dengan tuntas supaya apa? Balita ini paling tidak bisa hidup normal sesuai dengan usianya. Itu harapan kita. Jadi itu Bu, sedangkan untuk honor memang Pak, tim pendamping keluarga ini sementara ini setiap bulan dapat pulsa 100.000 dan dapat uang transport pendampingan tidak banyak 10.000. Seperti itu setiap dia mengunjungi calon pengantin, mengunjungi ibu hamil, mengunjungi ibu balita dan baduta. Insya Allah sudah diperhatikan oleh Pak Sungkono untuk tahun depan polanya bagaimana. Program ini tetap kita lanjutkan sampai tidak ada lagi stunting di Indonesia. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih kader yang sudah komitmen mendukung program pemerintah. Kami sampaikan program pemerintah yang dicanangkan ini tidak akan berhasil kalau tidak ada peran serta dari masyarakat, tokoh agama dan semuanya. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk sama-sama bisa menurunkan angka stunting di Jawa Timur. Iya, oke, baik. Pak Sungkono, silakan. Untuk penanya yang terakhir ya, insya Allah program ini tahun depan kalau sosialisasinya ini makan diperbanyak lagi. Jadi setiap kegiatan ini insya Allah 2 kali lipat yang diundang. Artinya anggaran kita ke depan lebih fokus ke stunting Bu. Kami di BKKBN dengan sebagai mitra kemarin dalam rapat itu program penurunan stunting adalah skala prioritas pertama. Jadi artinya di samping mungkin tadi disampaikan, mungkin keluhan juga tim pendamping keluarga mungkin uang tunjangan cuma pulsa 100.000, ini kami akan coba sampaikan karena 100.000 itu tidak ada artinya menurut saya. Jadi bangsa kita ini kalau tidak karena ibu bapak peduli sama generasi ke depan mungkin nggak mau jadi tim pendamping ya. Saya rasa ini saya terima kasih atas seluruh pihak yang termasuk ibu-ibu di masyarakat terdepan yang menghadapi stunting. Nah saya diinformasikan aja dari kami, kalau di lingkungan Bapak Ibu sekalian ada yang indikasi kurang gizi atau mendekati stunting karena keadaan ekonomi, kami punya program bantuan tambahan makan ya, makanan tambahan berupa susu dan semacam roti yang lebih dominan. Ini rasanya saya belum pernah merasakan, itu bilangnya enak, susunya enak itu. Nah saya tidak dikonsumsi, bagi yang kepingin makan itu berikanlah pada orang-orang yang di lingkungan ibu bapak sekalian dirasa perlu dukungan tambahan gizi gitu ya. Baik. Jadi yang hadir ini kan dari beberapa desa ya, barangkali nanti mohon yang di lingkungannya ada yang indikasi kurang gizi karena kondisi keluarga, minta hubungi dengan Mas Nurul ya. Insya Allah kami ada setiap periodik, kalau sudah habis akan kami di drop lagi, mintakan lagi. Itu berupa semacam susu dan krim kayak roti kering gitu ya. Nah ini saya berikan informasi ya. Nah saya yakin yang disampaikan Ibu Pak Sekalian, kami ini tidak main-main. Program ini ya berhasil kalau Bapak Ibu semua peduli, bukan hanya tim pendamping, termasuk yang tidak jadi tim pendamping, termasuk ibu-ibu yang hari ini sayang sama anak cucunya. Baik Pak. Kalau sudah punya anak mungkin yang punya cucu. Jadi sama-sama kita harus jaga semuanya apa yang disampaikan Bu Sofi. Semuanya itu ya harus kita berjalan bersama-sama gitu. Barangkali ini, makasih. Oke Pak Sungkono. Ya pemirsa, masih ada satu segmen terakhir dalam program Bincang Sore yang sesaat lagi akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia untuk menyaksikan program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Mas Wawan, silahkan mungkin menambahkan
tanggapan terkait tadi dua ibu sekaligus harapannya ya terkait dengan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo. Silakan Mas Wawan. Ya, saya sedikit menambahkan yang pertanyaan yang pertama. Tadi sebetulnya pertanyaan yang pertama sudah terjawab oleh penanya yang kedua Bu ya gitu ya. Jadi tidak hanya KIE aja ya, tapi juga mendampingi. Jadi perlu saya sampaikan juga di Kabupaten Sidoarjo ini ada 4.812 tim pendamping keluarga yang akan mendampingi mulai dari calon pengantin, ibu hamil, dan pasca salin serta baduta itu. Dan tadi memang transportnya ya gitu. Tapi kan kalau satu ibu hamil kan bisa didampingi maksimal 8 kali. Itu jadi ibu hamil bisa 8 kali, itu yang dimaksimalkan untuk pendampingannya untuk para kader tim pendamping keluarga yang ada di desa-desa. Itu saya tambahan dari saya. Lalu harapannya, jadi gini, memang program percepatan penurunan stunting ini tidak bisa hanya dilakukan oleh BKKBN dan hanya 1-2 stakeholder atau 1-2 OPD, tapi lintas sektor. Jadi kalau di kabupaten ini sama, jadi mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten ini sama. Jadi kami juga menggandeng Kementerian Agama juga. Selain itu dinas yang menangani lingkungan hidup juga itu untuk perusahaan air minum daerah juga kami libatkan dalam percepatan penurunan stunting. Oke, baik. Jadi semuanya bersinergi begitu ya pastinya Mas Wawan. Baik, Ibu Hani silakan Bu, pada kesempatan ini apa yang diharapkan? Ya. Jadi untuk penurunan stunting ini jadi ingatkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian harus wajib ikut program KB, terutama yang sudah mempunyai anak lebih dari 3, dan wajib menjarangkan kelahirannya. Tidak ada lagi 2 balita dalam rumah tangga kita, sehingga bisa pengasuhan optimal seperti itu. Dan yang terakhir saya titip pesan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan yang sudah dibentuk melalui program pemerintah. Kami ada namanya Bina Keluarga Balita, supaya Bapak Ibu sekalian bagaimana sih mengasuh balita yang baik dan benar. Program Bina Keluarga Remaja juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian bisa mendampingi remajanya sehingga remaja tidak terjerat seks bebas, pernikahan dini, dan nafsa. Selain itu saya titip BKKBN berharap bahwa menikahlah untuk perempuan usia 21 tahun dan untuk laki-laki usia 25 tahun. Walaupun undang-undang pemerintah pernikahan adalah di usia 19 tahun, tapi harapan BKKBN adalah menikah usia 21 perempuan dan 25 laki-laki. Tidak ada pernikahan siri, tidak ada pernikahan dini, apalagi istilahnya adalah pernikahan anak-anak. Mungkin itu yang kami titipkan. Iya, baik Ibu Hani. Pak Sungkono, silakan. Jadi yang di depan ini menurut saya ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga harus turut serta dalam rangka merencanakan keluarga, termasuk bagaimana menurunkan stunting hari ini. Rakyat Indonesia ini hari ini lebih banyak bekerja di perusahaan itu perempuan Bu. Jadi saya pikir kalau perempuan dengan usia muda, usia produktif pasti punya anak. Nah karena ditinggal kerja, maka dari itu gunakan ASI eksklusif ini benar-benar dimanfaatin, jangan sampai tidak diberikan, apalagi dibuang cuma-cuma. Nah sekarang kalau ada masalah bagaimana caranya menyimpan ASI-nya itu, ya perusahaan-perusahaan yang besar atau kantor pemerintah yang pelayanan publik harus ada tempat untuk mengambil laktasi itu. Jadi saya mohon ibu-ibu lebih fokus, jangan sampai susu yang ibu miliki atau susu eksklusif ini sampai dibuang cuma-cuma, itu mahal harganya, tidak ada gantinya. Kalau susu yang mahal di toko pun bisa, tapi tidak sehebat susu yang asli dari ibu-ibu. Barangkali ini sebagai perempuan kerja terdepan dalam rangka penurunan stunting. Mari jangan karena malu, tapi semuanya dalam rangka kepentingan generasi muda ke depan. Mari, barangkali itu.
Baik, Bapak Haji Sungkono terima kasih, Ibu Dr. Anda Sofiani MM juga terima kasih, Mas Rahmat Satriawan SOS MHP atau akrab disapa Mas Wawan terima kasih juga. Nah Bapak Ibu, matur nuwun sudah hadir di sini. Kita salam BKKBN dulu. Salam BKKBN. Baik. Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.